Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yesus Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu. Kita kembali akan belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 27 Januari tahun 2021. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukanlah kami agar taat dan setia pada sabda-Nya yang telah Kau meteraikan dalam hati dan budi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea, maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar sabda itu. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam sabda yang kita dengarkan sebagai dasar dari belajar ilmu sejati itu sebenarnya mengingatkan kita semua juga bahwa di dalam menjalani hidup ini kita dituntun untuk mengetahui yang sejati, yakni sabda Tuhan, kehendaknya, dan tetap setia kepadanya. Karena dengan kesetiaan, dengan tetap bertahan pada sabda Tuhan itu, lalu
menghayatinya dan melaksanakannya, itu menjadi bagian dari kita yang dipelihara, kita yang digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan sesama, untuk menghasilkan buah bagi orang-orang lain, bagi dunia. Jadi soal murtad atau tidak itu sebenarnya bukan yang tampak, misalnya soal ideologi, soal identitas, soal ras, agama, suku dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang tampak dan itu tidak sejati. Karena apa? Karena itu akan semuanya berlalu. Kalau kita sudah mati ya tidak mungkin kita lalu dilihat agamanya apa, sukunya apa, semua pasti kalau udah mati ya almarhum, atau orang yang sudah mati ya tidak lagi disebut manusia tetapi arwah. Dan itu semua akan berlalu. Namun sabda Tuhan, kebenarannya, kebaikannya itu akan selalu bertahan, dan kita diajak untuk tetap bertahan sehingga tidak lagi tergodakan oleh macam-macam hal tadi, seperti semak belukar, seperti batu-batu, seperti tanah yang tipis dan sebagainya. Nah, saudara-saudariku, marilah kita melihat diri kita sendiri sejauh mana kita ini berpegang pada sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu tidak hanya terletak dalam Injil, dalam Al-Quran, dalam kitab suci, meski itu yang terutama, tetapi ada ia bersabda di tempat lain selain dalam kitab suci itu. Untuk apa kalau kita ini berpegang pada kitab suci tetapi tidak sungguh-sungguh memahami kehendak Tuhan yang telah tertulis di dalam hati kita, dan itu diberikan pada setiap orang siapapun tanpa memandang latar belakangnya siapapun. Semoga kita semua dikuatkan dan menjadi orang yang menghasilkan buah berlimpah. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia pada sabda Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.